Akupuntur itu macam-macam. Ada yang Hawaii style, ya, Korea style. Mereka itu tidak, dia yang masuk kulit tidak masuk, tidak akupuntur. Ada TCM style, Cina style, ya. Terus kita kembangkan jadi fisiologi akupuntur, ya. Jadi Anda mohon bertanya tentang ini, ya, oke, ya. Mungkin tidak usah pakai ini aja bisa, ya. Ya. Dasar-dasar fisiologi akupuntur, ya. Apa itu fisiologi akupuntur? Ya, adalah ilmu yang mempelajari akupuntur dalam sudut pandang fisiologi. Ya, jadi ini fisiologi, ya. Ya. Tidak tercara kita? Tidak Oh, tercara. belum dicoba. Ya. Ya. Dari sudut pandang faal, ya. Mungkin ada yang berlatar belakang guru fisiologi, perawat, ada yang pernah belajar tentang faal tubuh, ada atau universitas jurusan biologi itu ada belajar dia, ya. Hal ini dilakukan karena banyak yang menganggap akupuntur tradisional Chinese medicine, ya, adalah ilmu yang sulit diterangkan atau dikatakan tidak jelas, karena mereka mendekati akupuntur dengan cara fenomena organ. Nah, kalau fenomena organ, maka dikatakan TCM itu bukan suatu keilmuan. Syarat dari keilmuan itu harus rasional, ya. Jadi tidak boleh tidak rasional, ya. Harus dilihat bahwa itu rasional dan terukur. Maka kita mendekati akupuntur itu dengan cara fisiologi, ya. Fisiologi itu lebih rasional, ada penelitiannya, ya. Dalam mendekati fisiologi akupuntur di dalam TCM, kalau kita bertanya apa itu titik akupuntur, mereka tidak bisa menjawab. Maka di sini kita belajar dulu apa itu titik akupuntur, ya. Mereka hanya titik akupuntur tempat C itu aja, ya. Tapi di sini kita akan Keluar. Oh, apa itu titik akupuntur, ya. Di dalam tubuh manusia itu banyak sekali titik-titik akupuntur, ya. Di tangan, di hidung, di ujung hidung ada, ya. Di tengah alis juga ada, ya. Jadi kalau Anda ingin memperbaiki tekstur hidung, tusuk pucuk hidung, ya. Ini namanya BV25, ya. Anda memperbaiki wajah, tusuk titik di sini, ini namanya BV26, ya. Ini banyak sekali titik-titik. Masalahnya adalah bagaimana kita memilih titik itu secara tepat pada kasus yang tepat, ya. Jadi di dalam manusia itu sudah disediakan hampir 600 titik-titik akupuntur, dan itu jangan Anda hafalkan, ya. Mengalir saja, ya. Kalau Anda saya suruh menghafal 600 titik akupuntur tidak akan mungkin mampu. Saya pun tidak seperti itu, tapi mengalir saja, ya. Nanti kalau Anda dapat kasus, oh titiknya seperti ini, kenapa diambil seperti ini? Nah, itulah menjadi bagian lama akan semakin paham, mengalir, ya. Jangan menghafal titik akupuntur, ya, tapi mengalir saja, ya. Apa itu titik akupuntur, ya? Titik akupuntur mempunyai sifat tegangan yang tinggi, voltase, ya.
tegangan itu adalah voltase. Ya. Jadi itu soal area yang mempunyai voltase yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik area yang bukan titik akupuntur. Yang kedua, titik akupuntur mempunyai hambatan yang rendah, sehingga dia akan mudah mengalirkan semua sinyal akupuntur. Ya, hambatan. Yang ketiga, titik akupuntur mempunyai konduktivitas yang tinggi. Ya, konduktivitas itu kemampuan untuk mengalirkan sinyal akupuntur. Ya, sehingga titik akupuntur ini mudah sekali dirangsang. Tidak harus menggunakan jarum. Ya, Anda tekan, Anda kasih pemanasan, Anda kasih apapun magnet, dia akan terangsang. Bahkan di Amerika sekarang diciptakan namanya pet akupuntur, cukup ditempel bisa memperbaiki kondisi organ. Ya. Jadi titik ini mempunyai tegangan yang tinggi, hambatan yang rendah, ya. Konduktivitas yang tinggi, sehingga mudah dirangsang. Ya. Kalau Anda merangsang menggunakan jarum, maka akan muncul reaksi radang. Ya, kulit ditusuk dengan jarum pasti akan menyebabkan peradangan. Ya, betul kan? Lah, radang itu disebut sebagai reaksi inflamasi. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan jarum mengenai akupoint, maka muncullah reaksi inflamasi. Kelebihan jarum adalah muncul reaksi inflamasi. Jadi kalau titik akupuntur Anda tusuk dengan jarum dan muncul reaksi inflamasi, titik akupuntur itu masih berfungsi selama inflamasinya belum sembuh. Ya, belum sembuh. Tapi kalau inflamasi sudah sembuh, titik akupuntur tidak berfungsi, harus diulangi lagi. Ya, berbeda jika Anda menggunakan manipulasi yang lain, seperti magnet, ya, pemijatan dan lain-lain, tidak menimbulkan inflamasi. Jadi titik akupuntur hanya berfungsi saat manipulasi seperti laser, magnet dan lain-lain. Jika laser, magnet itu dihentikan, maka fungsi titik akupuntur berhenti. Ya, jadi kalau Anda menggunakan jarum, fungsi titik akupuntur terhadap terapi masih berlangsung selama 2 sampai 3 hari. Ya, jadi kalau Anda ingin menghilangkan nyeri pada pasien itu akan merasa tidak nyeri selama 2 sampai 3 hari. Ya, kalau menggunakan obat sudah habis 1 plek sebelum obat, ya. Jadi kalau Anda manipulasi hari ini, dia akan merasa tidak nyeri selama 3 hari ke depan, selama masih ada inflamasi. Betul kan? Itu kelebihan dari titik akupuntur. Ya. Ini, ya. Ini gambaran dari akupuntur. Ya, Dalam juga ya. jadi manusia itu mempunyai akupoint. Akupoint itu titik akupuntur. Jadi Anda itu mempunyai tombol akupoint.
Ya, jadi kalau kulit diiris di sini tidak akupunktur RI4, ya, maka muncul gambaran seperti itu. Ya, jadi akupunktur itu adalah nyata karena manusia mempunyai akupoint, jumlahnya sekitar 500 sampai 600 akupoint. Dan akupoint itu mempunyai indikasi tertentu terhadap penyakit tertentu. Ya, penyakit itu nanti akan kita bagi menjadi sekitar 7. Ya, ada endokrin, penyakit, ya, imunologi, nyeri, ya, dan lain-lain. Oke ya? Ada yang tanya sampai sini? Ayo silakan ya. Ya. Jadi manusia itu ternyata sudah diciptakan tombol kesembuhannya, ya. Tergantung bagaimana kita menekan tombolnya dengan tepat, ya. Ada yang tanya silahkan ya. Ini kriteria anatomi dari mereka. Dia mengatakan titik akupunktur berkaitan dengan saraf sensorik, saraf rasa. Ya. Jadi kalau Anda tusuk titik akupunktur akan terjadi rasa. Rasanya itu berkaitan dengan saraf sensorik. Maka dapat dikatakan bahwa titik akupunktur itu, ini ya titik akupunktur, dikelilingi oleh serabut saraf sensorik yang padat. Ya. Jadi kalau Anda tusuk titik akupunktur, Anda pijat titik akupunktur, sinyalnya akan mengikuti serabut saraf sensorik. Ya, sinyal itu akan mengalir menuju target organ masing-masing. Ya, itu salah satu jalur dari permainan akupunktur. Ya. Yang kedua, dia berada di sepanjang saraf superfisial. Ya. Yang ketiga mengatakan bahwa menembus fascia, yang dalam fascia itu berarti bungkus otot. Ya. Dia berada di sekitar otot-otot itu. Ya. Yang keempat, titik-titik akupunktur itu berada di foramen tulang. Ya, kadang berada di lubang-lubang tulang. Ya. Yang kelima, titik akupunktur itu berada di lokasi batang saraf. Jadi jangan kaget kalau Anda memanipulasi titik akupunktur, Anda tekan titik akupunktur, maka akan terasa, Anda tekan di sini akan terasa sampai di kaki. Karena memang berada di batang saraf. Ya. Pada lokasi batang saraf yang besar, lokasi yang pekarangsang, telapak kaki, telapak tangan, ya, dan kadang berada di sepanjang sutura random. Sutura random berada sepanjang perbatasan tulang-tulang tengkorak. Ya. Di sepanjang perbatasan tulang tengkorak itu biasanya digunakan untuk memanipulasi, memperbaiki otak-otak, kerusakan otak. Ya, itu sebagai titik lokal memperbaiki gangguan otak. Sebagai contoh kasus kanker otak atau stroke, ya seperti itu. Oke, ada yang tanya silakan. Ya, pelan-pelan aja ya. Karena Anda belum begitu pernah seperti ini ya. Silakan tanya aja. Jadi ini adalah lokasi titik akupunktur seperti itu. Dia berada di saraf sensori,
sepanjang saraf superficial, menembus fascia yang dalam, ya, di atas foramen tulang, ya, di lokasi batang saraf, membentuk kesatuan neuromuskuler, ya, terkait dengan batang saraf pada lokasi batang saraf yang besar, pada lokasi yang sangat peka rangsang, juga di sepanjang struktura kronium. Jadi otak kepala ini kan ada tulang-tulang yang tersambung. Di antara sambungan-sambungan itu ada titik akupunktur. Ya, itu kira-kira seperti itu ya.